kita undang di kesempatan ini tidak lain dan tidak bukan untuk mendiskusikan hasil riset kami. Semoga hasil riset kami ini bermanfaat bagi masyarakat. Karena terus terang saja gelaran pilkada di Solo tahun 2020 ini agak sedikit tegang. Agak sedikit tegang, ada rivalitas yang sebagian kalangan justru sudah menganggap tidak kondusif lagi. Semoga dengan hasil riset kita ini menjadi lebih sama. Gitu. Kita menyajikan hasil riset ini adalah riset kami yang ketiga. Dulu di Juni 2019 teman-teman juga kami undang di Unisri. Kebetulan saya dosen pasca sarjana Universitas Islam Riyadi Surakarta. Itu survei atau riset kami yang pertama. Yang kedua, riset kami di Januari 2020. Rencananya teman-teman juga mau kita undang. Tetapi setelah itu kan kita tahu sendiri ada pandemi COVID-19 itu. Lalu ini adalah riset yang ketiga. Nanti summary-nya akan kita sampaikan juga di paparan. Beberapa teman-teman wartawan yang sudah dikirimi broadcast laporan survei dari Pak Arno, tapi yang belum nanti bisa minta ke Pak Arno maupun ke Mas Andi, gitu, yang kita tayangkan di sini. Riset kita ini kita berikan judul laporan survei H-6 bulan. Ini penting. H-6 bulan ini adalah awal dari kontestasi politik yang cukup krusial. Nanti ada lagi tonggaknya di H-3 bulan. Kemudian ada satu lagi H-1 bulan. Di H-1 bulan itu bagi lembaga riset seperti Solo Raya Polling, kita sudah bisa memprediksi siapa pasangan yang mana akan memperoleh suara seberapa, itu sudah kita bisa prediksi dengan baik H-1 bulan ini. Nah, pengumpulan data yang kita lakukan selama 1 minggu, tanggal 14 kita sudah turun, masih di atas masa ini, 14 sampai dengan 20 Januari. Dari 20 Juni itu kita kumpulkan untuk mengumpulkan data lapangan. Sebenarnya berikutnya Mas. Sebenarnya riset kita tidak hanya berkaitan dengan politika personal, tetapi ada 5 item yang kita riset gitu. Yang pertama adalah distribusi politika personal. Kemudian yang kedua adalah ini yang cukup menarik, nanti datanya juga yang kita sampaikan, persepsi hubungan harmonis antara bakal calon wali kota Gibran dengan struktur PDIP yang oleh beberapa masyarakat itu dianggap sudah agak mengkhawatirkan, tetapi hasil riset kita tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pendapat publik tentang waktu pelaksanaan. Ini yang ketiga ini saya kira belum kita laksanakan ya, tapi yang keempat sudah ada, yang kelima juga sudah ada, tapi nanti kita fokus pada yang pertama sama yang kedua, karena itu yang berkaitan dengan politik. Kemudian untuk metodologi ini adalah salah satu kunci apakah sebuah survei itu berkualitas atau tidak. Kita di dalam survei kita jumlah sampelnya adalah 1008 yang kita ambil dari 126 titik lokasi survei. Masing-masing titik lokasi survei kita mewawancari 8 responden. 8 responden ini kita acak dari DPT, daftar pemilih tetap di TPS. Jadi titik lokasi survei itu adalah TPS. Gitu. DPT itu adalah kita jadikan kerangka sampling.
kerangka sampling inilah yang menjamin setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Ini penting sekali. Jadi kalau teman-teman melakukan riset itu penting sekali untuk memiliki yang disebut dengan kerangka sampling. Kerangka sampling ini yang memungkinkan menjamin setiap sampel, setiap populasi memiliki kesempatan probabilitas yang sama untuk menjadi sampel. Teknik pengumpulan data face to face dengan instrumen kuesioner tertutup dan alat peraga nanti akan saya jelaskan di hasilnya. Kemudian teknik analisis kita dibantu dengan software SPSS 18. Gitu. Ini titik lokasi surveinya yang saya katakan 128 titik lokasi survei itu. Di Lampaian itu ada 20 titik lokasi survei, 160 responden. Di Kecamatan Serengan itu ada 11 titik lokasi survei, 88 responden. Kemudian di Pasar Kliwon 17 titik lokasi survei. Di Kecamatan Banjarsari ada 26 titik lokasi survei. Nah, berapa margin of error dari riset kita? Margin of error dari riset kita dengan jumlah sampel 1008 itu adalah 3,5% dengan tingkat signifikansi 95%. Penjelasannya begini, jumlah pemilih Kota Solo itu ada sekitar 400.000 pemilih. Nah, riset kita itu jumlah sampelnya adalah 1008. Kemungkinan hasil berbeda antara populasi dengan sampel itu yang kemudian disebut dengan margin error itu 3,5%. Tingkat signifikansi 95% itu penjelasannya adalah data hasil survei yang respondennya 1008 tadi itu tingkat keyakinannya hanya boleh dipercaya kebenarannya 95%. Monggo nanti dihitung sendiri. Kalau itu nanti kira-kira meleset dengan populasi kira-kira seberapa seperti itu. Ya, lajeng ini adalah teknik pengumpulan data. Di slide saya kira juga di nanti materi yang saya berikan ke teman-teman sekalian juga ada. Nah, kita masuk ke hasil survei political personal calon wali kota, wakil wali kota Solo. Pertanyaan pertama tentang political personal itu adalah popularitas. Kita menggunakan instrumen gambar. Nah, instrumen gambar itu kok ada Bu Megawati, ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, apa itu? Ini Bapak sekalian, kita ingin menyampaikan persepsi antara kami Solo Raya Polit dengan masyarakat yang dimaksud dengan popularitas. Popularitas itu dikenali. Maka kita sodorkan gambarnya Pak Jokowi itu. Penyan perso enggak ini siapa? Pak Jokowi. Penyan perso enggak ini siapa? Pak Prabowo. Penyan perso enggak ini siapa? Bu Megawati. Lalu kemudian baru kita nyodorkan gambarnya Pak Pur. Pak Pur penyan perso enggak? Gitu. Terus kemudian Pak Teguh penyan perso enggak? Gitu. Tapi sodornya gambarnya Pak Pur, gambarnya Pak Teguh, gambarnya Gibran, gambarnya Pak Bagio, gambarnya Pak Budi, itu kita sodorkan. Kalau responden tahu itu gambarnya siapa, berarti itu angka popularitas. Itu yang kita maksud popularitas. Untuk menanyakan tingkat pengenalan yang kemudian disebut popularitas kita nggak bisa. Hasilnya akan beda. Kalau sekedar tanya penyampir enggak Pak Pur atau Ahmad Purnomo, tidak bisa. Itu hasilnya bisa sih ditanyakan seperti itu bisa. Tetapi hasilnya akan berbeda kalau dengan menggunakan instrumen ini. Gitu. Makanya setiap kali survei untuk mengecek popularitas kita menggunakan instrumen gambar dengan awalan orang terkenal dulu biar sama persepsinya. Oh, yang dimaksud kenal itu seperti itu toh, perso itu seperti itu loh. Jadi kadang-kadang misalkan teman-teman yang hukum biasanya pernah yang di bareng setelah di pengadilan tanya kenal nggak sama ini, nggak kenal. Seperti itu. Gitu. Itu untuk membiaskan persepsi itu. Nah, ini adalah karakteristik responden kita. Jadi karakteristik responden kita itu kita kelompokkan dari karakteristik pekerjaan rumah tangga, gender, kelompok usia,
keyakinan agama. Nah, keyakinan agama ini yang menarik. Ada agama, ada Islam NU, ada Islam Muhammadiyah, ada Islam lainnya. Kemudian ada Nasrani Kristen, ada Nasrani Katolik, ada Hindu Buddha, kita jadikan satu dan lainnya. Itu bisa kita pisahkan itu. Dan Bapak Ibu sekalian perlu punya perasaan semua ada datanya. Jadi dari tingkat distribusi karakteristik responden kita cukup menyebar hasil riset kita ini. Ini yang saya maksud dengan ketepatan metodologi. Ketepatan metodologi ini adalah salah satu kunci kualitas dari sebuah survei. Hasilnya bagaimana? Terus Mas Adi. Nah, ini hasilnya. Popularitas. Kita ada tadi 6. Mereka sudah besok karena ketika dia tidak tahu kemudian kita beritahu. Sekarang dia sudah tahu. Lalu kita sodorkan lagi 6 gambar ini. Ini adalah calon wali kota, wakil wali kota Surakarta. Kalau pilkada dilakukan sekarang, jenengan di antara 6 ini milih yang mana? Jadi naik 1% dari 35 menjadi naik 1% dari 35 menjadi Juli ya. Juni tetapi rilis kita di Juni 2019. Pak Purnomo itu tingkat elektabilitasnya 38%. Gitu. Kemudian Mas Gibran baru 13%. Sedangkan pada survei Januari 2020 Pak Purnomo naik ini menjadi 46,6%. Tapi Gibran mengalami loncatan yang cukup tinggi menjadi 40,4%. Teguh 5,3%. Gitu. Ini ada datanya, gitu. Teguh yang dulunya 11% turun, gitu, jadi 5,3%, gitu. Kalau Mas Gibran itu perbandingan antara survei Juli 2019 dengan Januari 2020 itu tingkat akselerasinya 3,07 kali atau 307% dari elektabilitas 13 ke elektabilitas 40. Purnomo juga mengalami kenaikan sebesar 8,6%. Data ini mengindikasikan mesin politik Gibran itu bekerja lebih baik dibanding Pak Purnomo antara Juli 2019 atau Juli 2019 ke Januari itu. Nah, kalau coba kita lihat selanjutnya Mas Andi, ketiga survei ini datanya seperti ini. 2019 46 Gibran dari teman-teman yang kita terjunkan itu. Ketika di pandemi itu Pak Purnomo dipersepsikan oleh masyarakat, turunnya ke masyarakat kurang, jauh lebih masif Gibran, gitu, jauh lebih masif Gibran. Gibran ini selama pandemi turun ke masyarakat. Ini catatan dari teman-teman yang kita terjunkan di lapangan. Berapa jumlah pasukan saya Solo Raya Polling yang ke masyarakat itu ada sekitar 15 pencacah bahasa saya kita terjunkan ke lapangan, kemudian dikomandani oleh Mas Eksandi Nugraha itu ini koordinator lapangannya. Tren elektabilitas Gibran tumbuh dengan cepat di Juli 2019 ke Januari 2019 dan berlanjut meningkat hingga Juni 2020. Tren Purnomo tumbuh sedikit lebih tinggi di Juni 2019 ke Januari 2020, namun cenderung menurun lebih rendah di Juni 2020. Ini membaca data saya seperti itu. Nah, kenapa kemudian selain aspek Pak Purnomo selama pandemi ini tidak turun yang mengakibatkan elektabilitasnya menurun? Ada satu yang teman-teman juga pahami, gitu. Manuver politik dari Pak Purnomo yang kemudian dipersepsikan negatif oleh masyarakat, gitu, dipersepsikan negatif. Gitu. Saya mengajukan pertanyaan, survei kita mengajukan pertanyaan. Beberapa waktu yang lalu Purnomo menyatakan akan mundur dari bursa calon wali kota Surakarta. Apakah Anda mendengar atau tidak mendengar kehendak Purnomo untuk mundur itu?
itu yang mendengar banyak. 65% masyarakat memberikan jawaban dia mendengar Purnomo mau turun. Yang tidak mendengar 35%. Gitu. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan kita. Nah, setelah masyarakat itu ada yang mendengar, ada yang tidak, lalu kepada responden itu kita jelaskan bahwa Pak Purnomo itu beberapa waktu yang lalu memiliki kehendak untuk mundur dari bursa pencalonan wali kota. Sehingga pertanyaan yang ke-9 itu responden kita sudah tahu Pak Purnomo itu berkehendak untuk mundur. Lalu kita tanyakan, pendapat Anda bila Ahmad Purnomo tidak jadi mengundurkan diri dari bursa pencalonan wali kota Solo? Ternyata responnya negatif, Bapak Ibu. Gitu. Ternyata responnya negatif. Yang menjawab tidak bijaksana 4%, kurang bijaksana 67%. Nah, 67 ditambah 4 itu kan ketemunya 71. 71 responden atau masyarakat Solo itu mempersepsikan atau menilai manuver politik mundur maju mundurnya Pak Purnomo itu dipersepsikan negatif. Itulah faktor mengapa Pak Purnomo itu elektabilitasnya di survei kita Juni 2020 itu mengalami penurunan. Kemudian ini instrumen pasangan. Jadi Bapak sekalian, ketika kita mengajukan pertanyaan tentang pilihan pasangan, maka kita mencoba mensimulasikan 3 pasangan, yaitu Buming Raka, Budi Pradan. Maka prediksi saya Pak Purnomo di AD2, tidak di AD1. Gitu. Karena itu maka Pak Purnomo tidak kita simulasikan di AD1, kecuali yang tadi, kecuali dengan Mas Teguh atau Pak Teguh yang kemudian kontestasinya 3 pasangan itu. Hasilnya seperti apa? Luar biasa. Jadi kalau Gibran Purnomo itu elektabilitasnya 95 gitu. Kalau ini kejadian, nanti saya nggak tahu rekomendasinya kemana, tapi hasil riset kita, kalau yang diusung PDIP itu adalah Gibran Purnomo, pilkada sudah selesai. Aman, damai, sentosa, gitu. Dan PDIP mengulang sukses pilkada 2010 pasangan Jokowi Rudi, posisinya juga 90%, gitu. Nah, tapi apakah seperti itu saya nggak tahu, gitu. Tapi hasil riset kita seperti itu. Kalau kemudian nanti riset kita itu kemudian ditindaklanjuti menjadi kebijakan partai, ya sudah, yang untung orang Solo, wes damai, wes rasa ribut pilkada, gitu, seperti itu. Nah, kemudian simulasi kedua adalah pasangan Tikus Piti versus Gibran Budi Prasetyo. Banyak yang puji, Pak. Gitu. Banyak yang puji, Pak. Kenapa Pak Pur tidak masuk? Kenapa si Pak Teguh tidak masuk? Banyak yang puji, Pak. Itu walaupun masih 74%. Kemudian simulasi yang ketiga adalah Gibran Teguh masih 20%. Nah, yang Tikus Piti itu ya bergerak antara 1% sampai 3% lah, gitu. Ya, moga-moga diparingi kesehatan aja lah, gitu, seperti itu. Ya. Paling tidak beliau sudah mengabdi untuk kepentingan masyarakat Solo, menawarkan diri agar Solo menjadi lebih baik kita hargai, gitu. Perkara hasil survei kita seperti itu, ya moga-moga diterima dengan ikhlas lilo gowo, seperti itu. Ini data ilmiah, gitu, data ilmiah. Kalau tidak percaya ya survei lagi, gitu, seperti itu. Atau survei sendiri, monggo, gitu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian yang kemudian juga awalnya saya khawatirkan, jangan-jangan konflik antara Gibran dengan struktural PDIP di Solo, DPC PDIP di Solo itu
dipersepsikan oleh masyarakat Solo sudah sangat berbahaya dan kelihatannya akan keras ya, sampai beberapa institusi itu agak hati-hati kalau bicara tentang politik, padahal Solo biasanya egaliter gitu, tapi karena ada konflik itu lalu banyak yang istilahnya itu menahan diri gitu, banyak yang menahan diri. Ternyata hasil riset kita itu masyarakat itu yang menganggap hubungan Gibran dengan DPC itu sudah pada taraf tidak sehat dan membahayakan hanya 6%. Hanya 6%. Yang berpandangan baik-baik saja itu masih tinggi, 46%. Sedangkan yang memang ada disharmoni tetapi masih wajar itu 30%. Data ini mengindikasikan bahwa konflik antara Gibran dan struktural PDIP itu tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat Solo ternyata jauh lebih dewasa dibanding yang diskenariokan oleh tokoh-tokoh tertentu. Itu teman-teman hasil riset kita. Monggo kalau misalkan mau kita diskusikan gitu, memang saya mengundang teman-teman ke sini itu dalam rangka mendiskusikan hasil riset kita. Saya kembalikan ke Pak Abdul. Terima kasih Pak Mardi tentang hasil survei yang pemetaan politik pilkada tadi disinggung bahwa yang paling sangat berperan dalam masyarakat untuk memilih calonnya adalah popularitas dan elektabilitas. Nah, sepertinya semacam rekom dari DPP PDIP belum diulas secara ini, padahal kan ini sangat berperan sekali. Ini adalah kandang banteng. Nah, ini prediksi dari Pak Dr. Suwardi, selain tadi disebut ada kemungkinan 40-53. Jadi kalau rekomnya ada dua opsi, Mas Gibran dapat rekom atau Mas Gibran tidak. Ini bagaimana konstelasinya? Ya. Jadi saya terus terang saja tidak terlalu berani memprediksi kebijakan pusat DPP pusat itu di PDIP itu tidak berani. Saya hanya menyajikan hasil riset kita. Ada tiga opsi. Nah, saya terus terang saja dari berbagai kajian yang saya lakukan, dari berbagai pertimbangan yang saya lakukan, termasuk kemungkinan kalau Gibran ini tidak beroleh rekomendasi, itu konstelasi politiknya secara nasional itu cukup terganggu. Karena apa? Bagaimanapun harus dipahami bahwa Gibran ini adalah putra presiden. Kalau putra presiden yang sudah berkendak untuk running di pilkada kemudian oleh PDIP tidak beroleh rekomendasi, ini persepsi publiknya itu akan mengganggu stabilitas politik. Sehingga saya sendiri berkeyakinan Mas Gibran memperoleh rekomendasi. Keyakinan saya berdasarkan asumsi tersebut, tetapi ya kan seperti apa misalnya saya, sehingga simulasi calon wakilnya Gibran itu untuk bertarung dengan Gus Piti itu ya bisa dengan Pak Purnomo, bisa dengan Pak Teguh, bisa dengan Pak Budi. Gitu. begitu. Terima kasih. Monggo lanjut. Grafik dari Tempo. Yang pertama tadi beberapa simulasi kan ada dua calon kan, ada dua pasangan. Selama ini kita tahu bahwa calon perseorangan itu membutuhkan dukungan 8,5%, dan ternyata di sini tadi hanya 1%. Itu komentarnya seperti apa? Yang kedua apakah tidak ada kemungkinan simulasi calon tunggal 8,0? Yang ketiga, dulu waktu pertama kali survei ini benderanya adalah Laboratorium Kebijakan Publik Unisri. Kenapa sekarang Jadi Solo Raya ini, dan mungkin juga tuntutan masyarakat mengenai transparansinya ini independen atau enggak? Seperti itu mungkin. Ada tiga pertanyaan, ya. langsung saja. Ya.
Yang pertama terkait dengan Dan tiga speedy hanya oh iya, 1%, iya. padahal Begini dukungan beda itu antara dukungan KTP dengan mendukung yang sesungguhnya itu beda, gitu. Beda. Saya mungkin kalau dipinjam KTP saya, ya saya kasihkan kalau menguntungkan saya, gitu loh, seperti itu. Tapi apakah kemudian saya akan memilih yang pinjam KTP saya? Ya nanti dulu. Itu kemudian hati nurani yang kemudian. Ini saya kira konteksnya berbeda. Yang kedua terkait dengan pertanyaan apa? Ya, survei pertama pakai laboratorium kebijakan, yang ini kok pakai Solo Raya Polling. Gini, tadi saya sudah masuk. Konflik antara Gibran dengan PDIP itu disikapi oleh beberapa institusi sangat hati-hati, termasuk LISI. termasuk LISI. Sehingga saya selaku dosen akademisi yang punya kewajiban untuk meneliti tetap harus melakukan riset penelitian. Gitu. Kebetulan Solo Raya Polling ini tidak atau bukan hanya baru dibentuk. Perlu teman-teman dan rekan-rekan ketahui bahwa Solo Raya Polling ini saya jalankan, saya dirikan, dan kemudian melakukan riset terkait dengan pilkada itu sejak 2005. Jadi pilkada sebelum tahun 2005, Solo Raya Polling sudah riset. 2010 yang ketemu Jokowi 90% itu, Jokowi Rudi 90% itu, yang memprediksi itu Solo Raya Polling. Teman-teman bisa cek arsip media, gitu. Terus kemudian 2015 kita juga survei di Solo Raya Polling, gitu. 2020 ini kita riset, dan Solo Raya Polling bukan hanya riset di Solo. Saya pernah riset di Tabanan, Bali, gitu. Saya pernah riset di Kabupaten Pekalongan, gitu. Pati, Grobogan, Ponorogo, Kota Jogja, terus kemudian Kulon Progo, banyak, gitu. Selama 15 tahun ini kira-kira ada sekitar 60-70 kali kami melakukan riset terkait dengan transparansi, independen atau tidak. Kualitas survei itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, ketepatan metodologi. Bapak sekalian, teman-teman pers bisa lakukan audit. Kalau metodologi saya seperti itu, tolong ditunjukkan kepada kami apa yang kurang. Gitu. Yang kedua, kualitas survei ditentukan oleh akurasi alat ukur. Apa alat ukurnya? Instrumen penelitian, kuesioner, pertanyaan survei, dan alat peraga. Mungkin teman-teman bukan hanya sekali ini meliput rilis hasil survei yang dilakukan oleh lembaga riset, tapi juga sudah banyak. Coba ditanyakan atau dikaji lagi, diperhatikan apakah lembaga-lembaga riset yang lain memiliki instrumen yang sama, alat ukur yang sama, pakai peraga yang sama. Kalau sama seperti yang dilakukan Solo Raya Polling, kualitasnya akan sama. Gitu. Baik mana ya monggo. Tapi kalau Solo Raya Polling meyakini inilah instrumen terbaik, inilah alat ukur yang memiliki tingkat akurasi terbaik menurut kami. Kalau menurut yang lain ya monggo. Gitu. Yang ketiga, dan ini sangat penting sekali, integritas pencacah. Integritas pencacah. Jadi karena lembaga survei kita itu udah lama, kita bina teman-teman yang kita terjunkan di lapangan itu sudah banyak pengalaman, dan sebagian mereka itu banyak yang istilahnya itu memperoleh penghasilan cukup dari kegiatan survei itu, maka tingkat loyalitasnya tinggi.